Dilansir BBC, peneliti Danny Hilman Natawijaya mengungkapkan bahwa hasil penelitian terbarunya tentang Gunung Padang dapat mengubah sejarah. Menurut Danny, peradaban di Indonesia mungkin telah berkembang sebelum abad keempat Masehi. Penelitiannya menunjukkan bahwa Gunung Padang berpotensi menjadi piramida tertua di dunia. Karena itu, Danny berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melanjutkan penelitian untuk mengungkap rahasia dan peradaban kuno di situs misterius ini. Namun, arkeolog Jawa Barat Dr. Lutfi Yondri menilai kesimpulan Danny ini mengada-ada. Verifikasi dan literatur yang ada menunjukkan bahwa piramida bukan bagian dari budaya Indonesia. Penelitian terbaru Danny Hilman Natawijaya dan timnya mendukung kesimpulan bahwa Gunung Padang yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berpotensi menjadi piramida tertua di dunia. Situs ini mungkin lebih tua dari piramida Giza di Mesir dan Stonehenge di Inggris. Dalam jurnal ilmiah Archaeological Prospection, Danny menjelaskan bahwa mereka telah melakukan survei terpadu di Gunung Padang selama 3 tahun, sejak November 2011 hingga Oktober 2014. Metode yang digunakan termasuk pemetaan landscape, pengeboran inti, pembuatan parit, dan teknik geofisika, seperti tomografi resistivitas listrik atau IRT, dan radar tembus tanah atau GPR. Penggalian dimulai pada pertengahan 2012, dan sebagian besar pekerjaan dilakukan pada Agustus hingga September 2014. Parit yang digali bervariasi dari 1,2 hingga 3,9 meter, dengan kedalaman antara 2 hingga 4 meter. Untuk kegiatan pengeboran digunakan peralatan Jacro 100 dengan mata bor berlian NQ berdiameter 2 inci. Batuan dari inti situs tersebut dianalisis sebagai petrologi dan petrografi untuk mengetahui komposisi dan karakteristiknya. Sampel tanah organik diekstraksi untuk analisis penanggalan karbon guna menentukan umur Gunung Padang. Danny Hilman menjelaskan bahwa Gunung Padang bukanlah bukit alami, melainkan konstruksi piramida berlapis. Lapisan pertama dipenuhi tanah dan tumbuh-tumbuhan yang berusia 1000 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Lapisan kedua terdiri dari tumpukan pecahan batuan kolom yang berusia 5000 sampai 6000 tahun sebelum Masehi. Nah, lapisan ketiga atau yang tertua berusia 16000 sampai 27000 tahun sebelum Masehi, yang terdiri dari batuan lapuk, tanah liat, kerikil, dan batuan vulkanik. Danny pun menduga bahwa usia lapisan terakhir menunjukkan kemungkinan adanya bencana besar, seperti banjir besar atau kepunahan massal saat bangunan itu dibuat. Lapisan kedua dibangun setelah bencana, dengan menimbun konstruksi pertama. Di inti piramida, tim menemukan struktur batu lava yang dipahat dengan cermat dan masif dari andesit, menunjukkan bahwa situs ini sudah ada sejak zaman es terakhir. Menurut Danny, temuan ini memiliki arti luar biasa bagi sejarah Indonesia. Jika selama ini peradaban Indonesia dianggap dimulai dari kerajaan Kutai pada abad keempat Masehi, maka sesungguhnya peradaban sudah ada sebelum itu. Danny berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melanjutkan penelitian untuk mengungkap rahasia peradaban kuno di Gunung Padang. Dr. Lutfi Yondri tidak setuju dengan hasil penelitian Danny. Literatur menunjukkan bahwa Gunung Padang sudah diteliti sebelumnya oleh Verbeek di tahun 1981 dan oleh Krom pada 1914 yang menggambarkannya sebagai kuburan kuno di atas gundukan tanah. Yondri menilai klaim bahwa Gunung Padang adalah piramida terkubur sebagai dugaan tanpa data sahih. Dia mempertanyakan, apakah pernah ada orang di Nusantara yang mengubur piramida di dalam gunung dan jumlah material yang dibutuhkan untuk menimbun gunung. Yondri menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki budaya membuat piramida, melainkan punden berundak yang digunakan untuk upacara pemujaan leluhur. Semua sampel harus diverifikasi berdasarkan data sinkronik dan diakronik, serta melihat lintasan budayanya. Nah, jika berbicara tentang peradaban tua Indonesia, ada satu kisah yang sampai sekarang masih menjadi misteri, yakni kisah bangsa Lemuria.
Memang tak banyak yang tahu mengenai peradaban kuno yang konon pernah ada tapi kemudian hilang ini. Sebab diketahui, bangsa Lemuria telah ada jauh sebelum Atlantis. Hingga akhirnya Atlantis muncul dan mencapai zaman yang sama dengan Lemuria selama ribuan tahun dan kemudian lenyap di waktu yang bersamaan. Dan seperti halnya Atlantis, Lemuria juga konon berasal dari kawasan Pasifik. Bahkan, ada yang mengatakan kalau kedua benua yang tenggelam ini berada di sekitar wilayah Indonesia. Tak mudah memang untuk serta-merta percaya pada kisah itu. Lantas, dari mana kita bisa menelusuri misteri Lemuria ini? Jawabannya dengan dua cara. Pertama, dengan menelusuri catatan dari bangsa Maya. Dan kedua, dengan menelusuri kitab Henokh, serta tambahan bukti-bukti arkeologis dan cerita turun-temurun lainnya. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa bangsa Maya dipercaya sebagai penerus dari kebudayaan Atlantis sebelum hilang. Dalam beberapa catatan bangsa Maya, ditemukan fakta bahwa Lemuria terletak di timur jauh, namun kemudian hancur bersama-sama bangsa Atlantis akibat gempa bumi maha dahsyat. Dan juga gelombang besar menghancurkan semua yang ada dan membuat daratan yang mereka tempati kemudian terendam di dalam laut yang sangat dalam. Tak hanya dalam catatan suku Maya, di dalam kitab Henokh juga belakangan mulai mengungkap tentang misteri peradaban kuno Lemuria ini. Dikatakan bahwa Lemuria adalah peradaban pertama yang maju dengan ilmu pengetahuan dari surga. Kitab Henokh atau kitab Nabi Idris adalah suatu literatur Yahudi kuno. Secara tradisi, kitab ini dianggap berasal dari Henokh atau yang lebih kita kenal sebagai Nabi Idris, kakek buyut Nabi Nuh sekaligus generasi ketujuh keturunan Adam. Namun kemudian, kitab ini disembunyikan dan dianggap terlarang karena menyimpan sejarah umat manusia yang sesungguhnya dan menjadi kitab sejarah yang disembunyikan. Barulah tahun 1790-an, penemuan kitab Henokh paling lengkap mulai disalin dan disebarkan. Kitab Henokh ditulis dalam bahasa Ge'ez Ethiopia. Dalam potongan kitab Henokh inilah akhirnya keberadaan benua yang hilang sedikit demi sedikit bisa terjawab. Dan hingga saat ini, ada dua versi terkait hilang atau lenyapnya bangsa Lemuria dari dunia yang tersebar. Ada yang menyebutkan bahwa bangsa ini mengalami kehancuran akibat adanya gempa bumi dan juga tsunami yang membuat mereka hanyut dan tidak bisa menyelamatkan diri. Namun, ada versi lain yang menyebutkan bahwa saking majunya peradaban bangsa Lemuria ini, sehingga saat mereka memutuskan melarikan diri setelah perang melawan Atlantis, mereka kemudian terbang hingga ke angkasa untuk mencari tempat tinggal baru. Hal ini terbukti dari ditemukannya selembar peta di Turki pada abad ke-18. Peta ini dianggap sangat mirip dengan gambar yang diambil pesawat Apollo 8 pada tahun 1968. Bagaimana mungkin bangsa kuno bisa mengetahui potret bumi dari langit jika peradaban mereka memang tidak maju? Beberapa pendapat lain juga mengungkapkan bahwa Lemuria memang pernah menjadi peradaban paling pertama yang amat maju namun sombong, hingga Tuhan harus menenggelamkannya ke dalam Samudra Pasifik. Ada juga cerita turun-temurun suku Maori dan Samoa yang masih dituturkan hingga kini mengenai Lemuria. Menurut cerita mereka, dahulu kala ada sebuah daratan yang amat luas, namun kemudian menghilang akibat tsunami. Daratan itu membentang dari kawasan Indonesia hingga melebar ke kawasan Samudra Pasifik. Selain itu, konon katanya bangsa Lemuria hancur akibat perang setelah diserang oleh bangsa Atlantis yang awalnya hidup berdampingan. Namun kemudian dua bangsa ini bermusuhan karena Lemuria menyukai kehidupan yang damai, sedangkan Atlantis terobsesi menguasai wilayah tertentu untuk terus mengeksplorasi sumber dayanya. Jika cerita turun-temurun suku Maori dan Samoa itu benar, maka bisa jadi teori yang mengatakan
bahwa bangsa Atlantis terletak di kawasan Indonesia benar adanya, yang artinya bangsa Lemuria pun letaknya tidak jauh-jauh dari Indonesia. Disebutkan bahwa kurang lebih letaknya di sekitaran Indonesia hingga ke Pulau Paskah yang ada di tengah Samudra Pasifik. Hal ini didukung oleh ditemukannya patung-patung di Pulau Paskah yang memiliki bentuk unik, dan muncullah teori bahwa patung-patung yang tidak diketahui pembuatnya itu berasal dari bangsa Lemuria. Karena baik bangsa Atlantis maupun bangsa Lemuria ini memang dipercaya mengembangkan teknologinya yang teramat canggih, sehingga semuanya menjadi masuk akal. Dan semua semakin masuk akal lagi berkat dukungan teori dari para peneliti yang mengungkapkan bukti ilmiah. Seperti dari pengacara sekaligus ahli burung asal Inggris, Philip Lutley Sclater, yang pertama kali menyusun hipotesis tentang Lemuria pada tahun 1850-an, dengan teori bahwa dulu memang ada benua yang menjembatani Afrika Timur dan India. Namun, benua yang menjadi jembatan itu kemudian tenggelam di sekitar Samudra Hindia. Seorang ahli biologi Jerman, Ernest Haeckel, pada tahun 1868 menulis bahwa Lemuria tak hanya asal mula perkembangan hewan lemur, tapi asal mula perkembangan juga manusia. Karena kala itu, ada teori yang menyatakan bahwa umat manusia telah muncul di Asia, namun ada juga yang mengatakan manusia pertama kali muncul dari Afrika. Sehingga ia sangat yakin bahwa sebenarnya ada wilayah yang menghubungkan keduanya. Ia bahkan melabeli benua yang hilang itu sebagai Taman Eden, yang posisinya bukan di surga tetapi seperti surga. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah The Lost Lemuria, yang ditulis William Scott Elliot, seorang teosofis asal London. Ia bahkan menyertakan peta yang menunjukkan bahwa konsep Lemuria bukan hanya sekedar jembatan darat seperti yang dikatakan oleh Sclater. Lemuria versi Scott Elliot adalah benua luas yang membentang dari India hingga Selandia Baru dan Australia yang merupakan bagiannya yang masih ada. Karena itu Scott berpendapat bahwa suku aborigin Australia sebenarnya adalah keturunan bangsa Lemuria kuno. Kebenaran akan cerita mengenai adanya peradaban yang dulu ada namun hilang bernama Lemuria ini semakin lengkap dengan adanya pendapat oleh para ilmuwan yang akrab dengan sejarah esoterik bumi bahwa memang pernah terjadi banjir besar sekitar 12.000 tahun yang lalu dan mengakibatkan tenggelamnya beberapa daratan. Begitulah berbagai pendapat dan teori yang ada mengenai benua dan bangsa yang hilang, Lemuria. Namun hingga saat ini belum ada yang benar-benar bisa mengungkapkan dengan pasti misteri hilangnya Lemuria ini. Dan buat kamu yang punya cerita misteri atau horor, kamu bisa mengirimkan rekaman cerita kamu melalui email dpmisteri666@gmail.com agar bisa didengarkan oleh penonton daftar populer lainnya. Dan hingga saat ini masih ada barang atau produk hasil kreasi tangan manusia dari masa peradaban kuno Indonesia. Kamu mungkin gak menyangka. Liontin adalah gantungan atau mata yang menghiasi tampilan sebuah kalung. Kalau sekarang sih liontin bentuknya bisa macam-macam, mulai dari bentuk hati, segi 6, persegi, sampai oval. Harganya ya macam-macam juga, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dan cuman bisa bikin ngiler doang. Nah ternyata nih liontin udah ada sejak zaman es loh Pop Gengs. Sejak tahun 1930, tim arkeolog Australia dan Indonesia sudah bekerja sama untuk menggali dan mencari tahu mengenai manusia purba yang ada di situs Gua Batu Kapur Leang Bulu, Betue, Maros, Sulawesi Selatan. Nah, 2 tahun lalu para arkeolog menemukan tanda-tanda manusia purba yang telah menggunakan perhiasan dalam kesehariannya di sana. Perhiasan tersebut dari hewan endemik yaitu manik-manik yang terbuat dari gigi babi rusa dan sebuah liontin yang terbuat dari tulang jari mamalia berkantung kuskus. Kedua hewan ini adalah spesies eksotis yang hanya ditemukan di Sulawesi. Hewan tersebut dianggap sangat penting dan menjadi simbol hubungan spiritual manusia dengan hewan. Di lokasi ini juga tempat penemuan lukisan tangan tertua sejak zaman es.
Wah, nenek moyang kita ternyata artsy banget ya. Yang doyan makan tempe mana nih suaranya? Selain enak ya, tempe punya kandungan protein yang tinggi, murah lagi. Dan tahu nggak sih, tempe itu awalnya cuma ada di Indonesia. Nah, kata tempe sendiri sudah bisa ditemukan dalam bab 3 dan bab 12 manuskrip Serat Centini dengan setting Jawa abad ke-16. Ya, bangsa lain juga punya teknik mengolah kedelai dengan ragi juga. Namun, cuma nenek moyang kita yang menggunakan rhizopus, sejenis mikroba atau mikroorganisme pada tingkat sel untuk makanan. Canggih kan? Jepang terletak di salah satu zona gempa bumi paling aktif di dunia, yakni cincin api Pasifik. Jadi nggak heran ya kalau mereka berusaha menciptakan teknologi rumah anti gempa mereka. Tapi jangan salah nih, di Indonesia juga rawan gempa karena berada di titik pertemuan antara 3 lempeng bumi. Mungkin karena itu ya, rumah orang-orang dulu dibuat dari kayu. Bukan cuma karena waktu itu belum ada teknologi membuat semen atau batu bata. Misalnya di Rumah Gadang di Sumatera Barat. Rumah Gadang sudah terbukti ketangguhan rekayasa konstruksi memiliki daya lentur dan soliditas saat terjadi guncangan gempa hingga berkekuatan di atas 8 skala Richter. Itu karena Rumah Gadang tidak menggunakan paku sebagai pengikat, melainkan pasak sebagai sambungannya. Juga karena kaki atau tiang bangunan bagian bawah tidak pernah menyentuh bumi atau tanah, tapi dilapisi dengan batu sandi yang bisa meredam getaran gelombang dari tanah. Jadi kalau gempa, rumah ini hanya akan berayun atau bergoyang mengikuti gelombang yang ditimbulkan getaran tersebut. Futuristik banget ya nenek moyang kita. Pada masa lalu keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan atau sebagai benda pelengkap sesajen. Tapi kalau sekarang ya, keris cuma jadi benda aksesoris dalam berbusana, simbol budaya atau menjadi benda koleksi seni. Nenek moyang kita udah mengetahui teknologi penempaan logam sejak lama banget. Nah, ini dibuktikan dengan melihat pahatan arca megalitik dan relief candi dari masa megalitikum sampai abad ke-10-11 penanggalan Masehi, dan kebanyakan menampilkan bentuk-bentuk senjata tikam yang mirip senjata dari Dongson maupun India. Yang paling menyerupai keris ini adalah peninggalan megalitikum dari lembah Besema, Lahat, Sumatera Selatan dari abad 10-5 sebelum Masehi yang menggambarkan kesatria yang sedang menunggang gajah dengan membawa senjata tikam atau belati sejenis dengan keris. Nah, selama ini kita cuma mengenal karinding sebagai alat musik tradisional Sunda. Tapi tahu nggak sih, ternyata alat musik ini bukan cuma buat menghibur kita di kala sepi, melainkan punya kegunaan untuk mengusir hama. Loh, emang bisa? Nah, karinding ini terbuat dari pelepah kaung atau bambu berukuran 20 x 1 cm yang dipotong menjadi 3 bagian, yaitu bagian jarum tempat keluarnya nada, pembatas jarum, dan bagian ujung yang disebut dengan panenggel atau pemukul. Nah, jika panenggel ini dipukul, maka bagian jarum akan bergetar dan ketika dirapatkan ke rongga mulut, maka akan menghasilkan bunyi yang khas. Suara yang dihasilkan oleh karinding ini menghasilkan gelombang low decibel yang menyakitkan dan membuat konsentrasi hama buyar sehingga mereka menjauh dari ladang pertanian. Nah, ini nih baru pestisida ramah lingkungan. Tahun lalu kan ya, pada heboh tuh, ada robot Aptek Alpha First Robot seharga 7 jutaan yang bisa joget waka-waka dan Gangnam Style. Kalau di sini mah dari dulu kita udah punya robot tradisional bernama si Gale-Gale, yaitu patung kayu yang digunakan dalam pertunjukan tari saat ritual penguburan mayat suku Batak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Upacara tersebut dilakukan dalam rangka mengusir petaka orang yang meninggal tanpa memiliki keturunan dan untuk menenangkan roh mendiang agar arwahnya tidak penasaran. Si Gale-Gale ini berasal dari kata gale yang artinya lemah, lesuh, dan lunglai. Selama menari-nari, patung ini dikendalikan oleh seorang pemain dari belakang yang mirip dengan boneka marionet yang menggunakan tali tersembunyi yang menghubungkan bagian-bagian patung melalui podium kayu berukir tempatnya berdiri. Konon ya, jumlah tali yang menggerakkan si Gale-Gale ini sama dengan jumlah urat yang ada di tangan manusia. Wah, keren dan penuh misteri ya. Pantesan digemari sama turis. Dunia mengenal sistem penanggalan yang ditemukan bangsa Mesir kuno, Cina, Maya, dan Burma. Tapi tahu nggak sih kalau nenek moyang kita juga punya loh, mulai dari Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Jawa juga ada. Nah, kalau di Jawa sendiri sistem penanggalannya itu bernama Pranata Mangsa, yaitu sebuah sistem peramalan musim berdasarkan gejala-gejala alam dan umumnya berhubungan dengan tata letak bintang di langit yang digunakan dalam pertanian dan pelayaran. Jadi, nenek moyang kita dulu itu mempelajari gejala-gejala alam seperti musim hujan atau kemarau, musim tanaman berbunga atau berbuah, posisi rasi bintang, pengaruh bulan purnama, dan sebagainya.
Dengan begitu mereka bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan alam namun sekaligus melestarikannya.